Halo, di video kali ini saya mau menceritakan tentang dua film. Film yang pertama yaitu tentang Soegija dan yang kedua itu tentang Soehok. Sebelum saya melanjutkan menceritakan film tersebut, saya mau memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Martina Hernandez dengan NPM 2023 8620 6139. Pasti kalian sudah kepo, penasaran dengan cerita film tersebut. Mari kita mendengarkan cerita tentang film Soegija ini. Dia lahir pada tanggal 25 November tahun 1896 di Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga Jawa dan dibesarkan dalam tradisi budaya Jawa yang kental. Pada usia muda, Soegija tertarik pada ajaran Katolik dan akhirnya dibaptis pada tahun 1910. Keputusan ini menjadi kritik awal perjalanannya dalam kehidupan religius dan pelayanannya. Soegija kemudian melanjutkan pendidikan ke Belanda dan ditabiskan sebagai imam pribumi pertama di Indonesia, yang ditabiskan di luar negeri. Setelah itu Soegija kembali ke tanah air, yaitu ke Indonesia lagi. Ia aktif dalam kegiatan gereja dan sosial, serta berupaya keras menjembatani antara nilai-nilai Katolik dan budaya lokal. Nah, itu cerita singkat saja tentang Soegija. Nah, sekarang kita lanjut ke film kedua, yaitu tentang Soehokkie. Soehokkie adalah seorang pahlawan. Soehokkie ini diangkat menjadi seorang aktivis dan intelektual muda keturunan Tionghoa yang hidup di masa Orde Lama. Ia dikenal kritis terhadap ketidakadilan, korupsi, dan kekuasaan yang menindas rakyat. Nah, dari film tersebut ini menggambarkan perjalanan hidup Soehokkie sejak masa kuliah di Universitas Indonesia hingga akhir hayatnya yang tragis di usia muda. Soehokkie ini ia meninggal di puncak Gunung Semeru
melalui tulisan dan aksi. Choi Hok-gye menunjukkan idealisme dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran meskipun arus Choi Hok-gye ini berjalan sendirian ke puncak Gunung Semeru itu. Nah, jadi cerita tentang Choi Hok-gye ini, dia adalah seorang pahlawan yang memberanikan dirinya ke puncak Gunung Semeru, dan ia pun meninggal di puncak gunung tersebut. Jadi dari film tersebut ini, pesan dari film ini menekankan bahwa pentingnya integrasi, idealisme, dan keberanian moral dalam memperjuangkan keadilan moral, dalam keadilan sosial dan kemanusiaan. Jadi itu cerita tentang dua film tersebut. Nah, mohon maaf, saya hanya bisa menceritakan tidak panjang, hanya cuman cerita sekilas, cerita pendek saja. Mungkin kalau ada yang ingin mendengarkan cerita tentang dua film ini yang cerita panjang, mungkin bisa melihat atau mencari dari channel-channel yang lain. Dari sini dulu. Selamat siang.